BUMN diubah menjadi koperasi, langsung direspon oleh Caimin. Itu hoax. Erick Thohir kehilangan isu sehingga membuat hoax tersebut. Tamara, loh kok lucu ya, kok dibolak-balik? Bagaimana menurut kalian? Apakah ini koperasi atau korporasi? BUMN akan diubah atau hanya isu? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan kritik, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semakin menjelang 14 Februari, semakin santer berbagai isu dan hoax yang ada. Koperasi, korporasi, kemudian BUMN. 3 kata itu yang hari ini kita bincangkan karena ada isu Mas Anies Baswedan itu akan membubarkan BUMN. Langsung direspon Mas Anies Baswedan, itu hoax. Caimin pun mengatakan itu hoax. Tetapi Tamara, tangan kanannya Erick Thohir, loh kok lucu ya? Pak Erick Thohir itu hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Mas Anies. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana solusinya. Pertama kita lihat di CNN Indonesia, Caimin soal hoax BUMN jadi koperasi, Erick Thohir kehilangan isu. Kemudian kalau di Republika, BUMN jadi koperasi, Sri Kandi BUMN menyakitkan para perempuan di BUMN. Oh, ini agak berbeda yang di Republika ini. Ini kelihatannya langsung menangkap, bukan korporasi tapi koperasi. Kemudian di Zone, Erick Thohir disebut pelintir isu BUMN menjadi koperasi, staf sus angkat bicara. Dan selanjutnya di Detik, Caimin tuding Erick Thohir sebar hoax soal BUMN jadi koperasi, Tamara menepis. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang CNN Indonesia, nanti kita kupas dan kita gabungkan dengan yang lain. Caimin soal hoax BUMN jadi koperasi, Erick Thohir kehilangan isu. Jakarta, CNN Indonesia, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengkritik Menteri BUMN Erick Thohir yang menyebutkan berita bohong atau hoax terkait isu BUMN yang bakal dijadikan koperasi jika Anies Baswedan menang Pilpres 2024. Meskipun ini kelihatan nggak masuk akal ya, atau mungkin salah dengar, kita lanjutkan. Caimin menegaskan isu tersebut tidak benar dan mengada-ada. Ia menilai narasi ini dibuat oleh Erick lantaran kehilangan isu. Ya, Erick Thohir menyatakan amin mau menutup BUMN menjadi koperasi. Itu narasi yang dibuat-buat mengada-ada dan kehilangan isu, kata Caimin di Banyuwangi, Jawa Timur. Caimin menilai Erick telah melakukan blunder dengan menyebarkan isu tersebut. Hal tersebut karena alih-alih mendapat respon positif, Caimin menilai Erick justru merendahkan dirinya sendiri. Menurut saya, hoax yang disebarkan oleh Erick Thohir untuk menaikkan derajat dia malah merendahkan dia. Sebelumnya, staf khusus Menteri BUMN Tamara Amani Alatas membantah bahwa Erick menyebar hoax. Tamara mengatakan ada pihak yang mengatakan soal isu BUMN di media center tim pemenangan nasional Amin, Timnas Amin. Oh, yang didengar oleh Tamara, Timnas Amin, bukan Amin langsung. Jadi sekali lagi, yang tegaskan kita tidak sebar hoax dan jangan bolak-balik fakta dan situasinya, kata Tamara kepada CNN. Saya rasa kebalik ya, itu kan jelas ada statement, ada fotonya, ada di media center mereka juga. Saya waktu itu dampingi Pak Erick, beliau ditanya terkait isu terkait itu saat doorstop, ya tentu beliau jawab. Jadi kok malah Pak Erick yang dituduh hoax, dan lucu sekali. Pecinta masyarakat, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan.
Nah, ini baru ada sebuah kata terang. Ini sebenarnya Pak Erick membuat isu hoax, atau Samara yang terlalu membela, atau Mas atau Caimin yang sebaliknya. Menurut analisis saya, tidak ada hujan, tidak ada angin. Tahu-tahu kemudian tema BUMN ditutup, itu menjadi besar. Dari sini, kalau menurut saya, tidak masuk akal ketika BUMN yang sudah survive begitu ditutup. Seandainya itu dilakukan, bukan penutupan BUMN, tetapi temanya adalah bagaimana orang-orang BUMN-nya tidak beres, itu diganti. Itu kalau menurut saya benar. Tapi selanjutnya yang menjadi perdebatan itu adalah penutupan BUMN yang akan diganti koperasi. Padahal ada yang mengatakan bukan koperasi, salah dengar, korporasi. Nah, korporasi itu sangat berbeda. Ketika orang mendengarkan kalimat koperasi, korporasi, akhirnya kemudian ya perspektifnya berbeda. Sehingga kalau menurut saya ini perlu diklarifikasi. Tidak cukup saling menuding terkait dengan hal ini. Tetapi kalau membubarkan BUMN, menurut hemat saya kok kelihatannya lucu. Karena itu adalah sebuah struktur yang ada. Kecuali ada sebuah kesepakatan antara legislatif sama eksekutif terkait dengan hal ini. Tapi kalau taruhlah misalkan presiden, siapapun presidennya, menutup BUMN, yang itu adalah aspirasi eksekutif saja, menurut saya kok akan terjadi perlawanan dari legislatif. Jadi ini kelihatannya perlu diklarifikasi terkait dengan hal itu. Karena Samara itu tidak mengatakan langsung Mas Anies yang mengatakan, tetapi tim Amin. Ada fotonya katanya, tetapi tidak dijelaskan. Tetapi sebaliknya Mas Caimin mengatakan tidak ada, itu hoax. Ada yang kemudian mengatakan itu bukan koperasi di dalamnya yang disampaikan, korporasi. Wah, ini kemudian perlu duduk bersama supaya tidak terjadi antara saling lampir isu dan kemudian saling memfitnah. Menurut saya sangat membuang-buang energi ketika membicarakan BUMN dibubarkan, apalagi kemudian menuju pemilu. Kemudian analisis kedua, kalau menurut saya ini adalah sebagai strategi untuk menjatuhkan lawan. Di mana posisinya? Maksudnya siapa lawannya? Nah, itu kalian langsung bisa mengambil kesimpulan bahwa bisa saja yang lawan A atau yang lawan B. Tapi bahwa seksi ketika BUMN ada kalimat dibubarkan. Nah, sekarang adalah siapa yang bisa meyakinkan terhadap isu pembubaran tersebut. Biasanya pada posisi ini kalau melihat keberadaan Anies Baswedan, maka sangat seksi untuk dihantam dengan isu tersebut, meskipun mungkin yang disampaikan bukan itu. Berbeda dengan kalau misalkan yang menyampaikan itu adalah bukan Anies Baswedan, misalkan orang lain, maka menjadi tidak seksi. Karena siapa itu? Tapi karena pada posisi ini adalah saling mencari peluang untuk menjatuhkan, berkontestasi yang menurut saya menjadi kurang sehat, itu kemudian dilakukan. Sehingga kalau menurut saya akan lebih baik pada seperti suasana seperti ini, maka ya duduk bersama antara Mas Anies sama Pak Erick Thohir. Tidak kemudian misalkan Tamara mengklarifikasi dengan pemahamannya ataupun sebaliknya. Jadi sebetulnya ketika Anies Baswedan mengklarifikasi itu tidak, maka itu sudah sebuah klarifikasi. Adapun yang disampaikan Tamara, wong sudah disampaikan kok. Masa sih kemudian berbalik atau kemudian dirubah, diedit? Nah, ini kan kalimat-kalimat
kedua ini kan kalau tidak didudukkan bersama maka akan saling tuding terus dan tidak akan ada solusi. Tetapi bahwa ini akan bisa menjatuhkan Mas Anies Baswedan sebagai calon presiden. Begitu juga sebaliknya. Apakah ini akan menjatuhkan Pak Erick? Ya, kalau Pak Erick enggak. Tetapi bahwa Pak Erick kemudian mempunyai sebuah tenaga untuk mensupport siapa calon presiden yang didukung oleh Pak Erick. Akhirnya kan begitu. Kemudian yang ketiga, sebelum mengarah kepada hoax lainnya, saya pikir ini harus segera diklarifikasi supaya tidak maksudnya tidak menjadi liar kepada isu-isu yang lain. Nanti pada sesudah 14 Februari, akhirnya kemudian isu itu hilang, tidak ada. Kemudian kebenaran itu tidak penting. Padahal sebetulnya yang diperlukan adalah sebetulnya itu perlu atau tidak sih? Akhirnya kemudian sebetulnya nggak penting ngomong BUMN dibubarkan atau tidak, koperasi atau korporasi, karena itu perdebatan yang tidak pernah selesai kalau pihak-pihak yang bersangkutan itu selanjutnya tidak mau berkumpul untuk bertemu untuk mengklarifikasi. Padahal sebetulnya Mas Anies sudah mengklarifikasi dan kemudian Mbak Tamara juga mengklarifikasi, tapi kan tidak ditemu. Ini perlu bertemu. Cak Imin sudah mengklarifikasi, itu salah. Tapi karena dibaca oleh media menjadi sebuah konsumsi yang menarik. Sehingga kalau menurut saya substansinya apa sih hal ini diperdebatkan? Kalau hanya untuk ingin menjatuhkan seseorang, menurut saya sangat tidak etis. Tetapi kalau memang ini adalah sebuah program yang tertulis di dalam programnya taruh Anies Baswedan, karena yang diserang adalah Anies Baswedan dalam visi-misi atau program, maka itu yang perlu dikelirkan kalau memang iya. Tetapi kalau dikatakan tidak, ya tidak terjadi. Menurut saya supaya tidak berkepanjangan, duduk bersama. Kalau sudah dijawab tidak, maka tidak. Kalau dijawab selainnya. Intinya apa sih beratnya? Semuanya duduk bersama. Iya, saya paham. Mereka punya calon. Pak Erick punya calon. Mas Anies adalah seorang calon juga yang kemudian dibela oleh Cak Imin. Tapi bahwa masa sih kemudian harus melakukan hoax terkait dengan hal ini? Padahal penyebar hoax itu melawan tentang regulasi undang-undang IT. Daripada semuanya kena undang-undang IT, lebih baik duduk bersama deh, supaya ini tidak berkembang liar. Semoga menjadi edukasi bagi kita bersama. Like, subscribe, komen, dan share.